Kita malu ketergantungan semuanya selalu dari Malaysia, malu sebenarnya. Tapi mau di apa? Untung mereka masih NKRI, tapi perutnya Malaysia pimpinan. Lihat bagaimana susahnya masyarakat saya di perbatasan. Jalan Indonesia, Tanah Kuning. Ke Jalan Malaysia. Kalimantan Barat Indonesia masih bergantung daya listrik dengan Sarawak Malaysia. Kalimantan Utara Indonesia masih bergantung dengan bahan bakar minyak dari Tawau Malaysia. Lo tahu nggak? Indonesia impor listrik dari negara tetangga dan makin hari kuantitas impornya semakin meningkat. Kementerian ESDM ngejelasin kalau impor listrik dari Malaysia ini untuk kebutuhan di Kalimantan Barat. Sungguh sangat disayangkan kondisi jalan kita masih jalan tanah, sedangkan negara Malaysia sudah beraspal. Indonesia, Malaysianya. Jadi sini Malaysia, sini Indonesia. Dan itu waternya. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya Ria Oktorina. Dan hari ini saya ingin mengajak kalian menengok satu sisi Indonesia yang sering luput dari sorotan. Kehidupan rakyat kita di perbatasan, khususnya di wilayah Kalimantan Utara. Di balik megahnya pembangunan ibu kota negara yang sedang digarap di Kalimantan Timur, ternyata masih ada kisah menyayat hati dari daerah yang tak jauh dari sana, yang bahkan belum bisa menikmati kemerdekaan secara utuh dalam hal infrastruktur dan kebutuhan dasar. Kita malu ketergantungan semuanya selalu dari Malaysia, malu sebenarnya. Tapi mau di apa? Saya 3 hari 2 malam itu makan nasi basi di tengah hutan. Kalau ingin saya melihat bagaimana susahnya masyarakat saya di perbatasan. Ya. Untung mereka masih NKRI, tapi perutnya Malaysia pimpinan. Kita ini negara besar, negara Republik Indonesia, negara besar. Kita malu ketergantungan semuanya selalu dari Malaysia, malu sebenarnya. Tapi mau di apa? Memang kondisi keuangan kita ini yang belum mampu untuk menjangkau. Saya sangat sedih pimpinan. Saya 3 hari 2 malam itu makan nasi basi di tengah hutan. Bagaimana masyarakat saya? Kalau saya putarkan video-videonya, mungkin pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat bisa menangis melihat suasana masyarakat kita di Kalimantan Utara. Jalan Indonesia, Tanah Kuning. Ke Jalan Malaysia. Ada kampung kan? Ada kampung. Jalan kan? Jalan sama sini je. Kalimantan Barat Indonesia masih bergantung daya listrik dengan Sarawak Malaysia. Kalimantan Utara Indonesia masih bergantung dengan bahan bakar minyak dari Tawau Malaysia. Kalau dari Sarawak Malaysia nih, nama perusahaan listrik dia ini bukan PLN tapi Sesko. Baru-baru ini ada larangan dari Polsek Nunukan. Tidak boleh jual bensin eceran dari Tawau Malaysia. Tapi kan agen premium minyak dan solar ini kan sering terputus. Makanya orang-orang dari Kalimantan Utara nih dia beli bensin dekat Tawau Malaysia. Tapi sekarang nih masalahnya beda. Polsek Nunukan dah melarang, tak boleh lagi beli bensin dari Tawau Malaysia. Kalau misalnya tak mau orang Kalimantan Utara nih beli bensin dekat Tawau Malaysia, ya siapkanlah APMS-nya tuh. Minyak di sana tuh jangan sampai putus. Yang kau cakaplah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat nih lagi bangun IKN dekat Kalimantan Timur. Kau sabarlah sikit. Lo tahu nggak? Indonesia impor listrik dari negara tetangga dan makin hari kuantitas impornya semakin meningkat. Kementerian ESDM mencatat pada kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia impor listrik dari Malaysia yang semakin meningkat. Di tahun 2024 aja, impor listrik dari Malaysia mengalami peningkatan 11,98%. Kementerian ESDM ngejelasin kalau impor listrik dari Malaysia ini untuk kebutuhan di Kalimantan Barat. Dan impor listriknya ini berasal dari perusahaan Malaysia yang bernama Sesko. Sesko ini mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Jadinya harga listriknya jauh lebih murah dibanding suplai di area Kalimantan Barat yang masih pakai BBM jenis high speed diesel. Hari ini kita ke Jalan Tikus ke Malaysia. Ini udah ada banyak juga yang udah balik belanja.
Masih jauh, Bu. Lumayan. Sekitar setengah jam lah. Setengah jam lagi. Jalan pelan. Banyak belanja, Bang. Siapa sini? Jalan sendiri. Oh iya kan? Coba jalan dulu. Ya. Ayo, Pak. Coba. Belanja, Pak ya. Iya. Bu. Pak. Yo. Akhirnya tiba di perbatasan Indonesia-Malaysia yang masih jalan tanah. Yang tanah merah ini Indonesia dan yang beraspal adalah negara Malaysia. Pagi itu dari Sambas, saya akan melakukan perjalanan ke desa terakhir di ujung negeri. Lokasinya tepat berada di ekor Pulau Kalimantan. Butuh 3 jam lamanya dengan menggunakan motor menuju desa ini. Dan selain jalur darat, kita juga akan menyeberangi sungai dengan menggunakan kapal kayu. Setelah menyeberangi sungai, kita akan bertemu dengan aspal mulus yang selanjutnya berubah menjadi jalan berkerikil. Tak lama setelah itu, akhirnya saya sampai di Desa Temaju. Saya berhenti tepat di depan Tugu Merah Putih yang menandakan kecamatan ini adalah kecamatan terakhir sebelum masuk negara Malaysia. Motor saya pun saya laju kembali dan berjumpa dengan kawan saya Bang Rudi yang akan mengantarkan saya menuju gerbang perbatasan Indonesia-Malaysia. Dan ya, akhirnya kita sudah sampai di pos penjagaan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Setelah mendapatkan izin, saya segera menuju ke gerbang pintu masuk negara Malaysia. Dan ya, seperti inilah kondisi perbatasan negara kedaulatan Indonesia. Sungguh sangat disayangkan. Kondisi jalan kita masih jalan tanah, sedangkan negara Malaysia sudah beraspal. Indonesia. Malaysianya. Jadi sini Malaysia, sini Indonesia. Luar biasa. Dan itu bordernya. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Haji Prabowo Subianto, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebutuhan kami yang ada di perbatasan. Mewakili masyarakat Kalimantan Utara, masyarakat adat Apokayan yang berada di Kalimantan Utara. Dengan ini memohon kepada Bapak Presiden untuk memperhatikan dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Apokayan yang kami cintai ini. UMR Malaysia ternyata lebih tinggi dari Indonesia. Namun biaya hidup di sana juga lebih murah loh. Sampai narasumber ini ngomong kalau ada yang salah dengan negara kita. Jadi beberapa waktu lalu ada seorang tokoh yang diundang di sebuah pembicaraan. Dan beliau mengatakan bahwa UMR Malaysia itu lebih tinggi loh daripada Indonesia. Tapi biaya hidup di sana lebih murah. Beliau memberikan sebuah contoh yang sangat simpel sekali. Misalnya warga Malaysia ingin berkendara menggunakan tol dengan jarak 480 km. Nah ternyata harga untuk menempuh perjalanan itu adalah Rp170.000. Sedangkan kata bapak ini, kalau di Indonesia nih ingin berkendara dari Jakarta ke Semarang itu bisa tembus Rp500.000 loh, padahal jaraknya lebih pendek. Ada lagi contoh yang sangat mencengangkan. Di Malaysia, harga BBM RON 95. Sekali lagi, RON 95, teman-teman. Ini benar-benar RON 95 ya, bukan yang dioplos-oplos. Itu harganya adalah Rp7.000 per liter. Bandingkan dengan Indonesia. Ini yang menyebabkan adanya ketimpangan yang luar biasa. Bayangkan saja, dengan UMR yang lebih tinggi daripada Indonesia, warga Malaysia bisa hidup lebih hemat dibandingkan orang Indonesia. Otomatis orang-orang di sana pasti sejahtera dong, karena hidup mereka tercukupi. Sampai tokoh ini mengatakan ada yang salah dengan negara kita. Baru sebulan di Malaysia, nilai rupiah makin gak ada harganya. Pasti lu nanya, Bang, kenapa sih bisa begitu? Jadi, salah satu alasannya adalah karena Indonesia punya utang luar negeri yang lebih gede. Dan mayoritas dibayar pakai dolar. Nah, karena banyak butuh dolar, jadi permintaan dolar naik. Otomatis rupiah turun. Sementara Malaysia mereka jaga utang lebih terkendali dan ekspornya juga kuat, jadi ringgit lebih stabil. Kemudian Malaysia juga punya cadangan devisa yang lebih tinggi per kapita dan suku bunga mereka juga sering lebih menarik buat investor. Jadi kalau ditanya, terus investor asing milih kemana bang? Ya jelas lebih milih ke Malaysia karena iklim ekonominya dianggap lebih aman. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi juga soal kepercayaan. Gimana menurut kalian? Apa yang bisa Indonesia benahi biar mata uang kita nggak lemah terus? Tulis dong di kolom komentar. Kurang tepat ketika sebagian orang bilang bahwa hutang luar negeri kita masih di bawah kontrol, bahkan lebih baik dari Malaysia. Itu nggak tepat, karena kita sudah termasuk kategori rentan. Malaysia misalkan hutangnya cukup banyak, tapi mereka industrinya kuat.
Itu membuat sehingga hutang sebanyak apapun, tapi mereka bisa terus berinvestasi, produktivitas mereka ditopang oleh industri. Sedangkan di Indonesia, industri kita justru menurun. Hanya 18% kontribusinya. Dan saat ini kita bergantung pada ekspor batu bara. Hanya ekstraktif yang pertumbuhannya tidak akan sustain. Karena suatu saat batu bara akan habis. Nanti ketika batu bara habis, kita membiayai hutang ini pakai uang dari mana? Nah, kalau Jepang, Malaysia, hutang rasio mereka tinggi, mereka punya industri yang kuat. Sehingga ekonomi mereka itu udah ekonomi masa depan. Dan ditopang oleh industri manufaktur yang berkelanjutan ya. Karena kalau kita bergantung pada industri ekstraktif, sampai kapan? Karena batu bara akan declining dalam beberapa dekade ke depan. Seorang gubernur di daerah ini pernah berkata dengan nada getir, "Saya 3 hari 2 malam makan nasi basi di tengah hutan." Kalimat itu bukan keluhan, tapi bentuk kesedihan dan empati yang dalam dari seorang pemimpin daerah yang melihat langsung kondisi rakyatnya yang masih sangat jauh tertinggal. Listrik, BBM, bahkan kebutuhan pokok lainnya, semuanya lebih mudah didapat dari Malaysia, bukan dari negara sendiri. Dan dari sinilah muncul pertanyaan yang menyentil hati nurani kita. Apakah ini potret dari negara besar bernama Republik Indonesia? Sebuah ironi yang tidak bisa kita sembunyikan. Di wilayah kita sendiri, jalan belum diaspal, listrik terbatas, dan bensin pun sering putus pasokannya. Sedangkan di sisi Malaysia, rakyat hidup dengan fasilitas yang lebih layak, walaupun berada di pelosok. Bahkan di Kalimantan Barat masih ada daerah yang bergantung listrik dari Sarawak, Malaysia, dan di Kalimantan Utara, masyarakat masih mengandalkan bahan bakar minyak dari Tawau, Malaysia. Lalu, apakah ini hanya soal letak geografis yang lebih dekat dengan Malaysia, atau memang ada masalah dalam distribusi dan perhatian pemerintah pusat yang belum merata? Masalah ini sempat semakin pelik ketika muncul larangan dari Polsek Nunukan yang tidak membolehkan lagi warga membeli bensin eceran dari Malaysia, padahal bensin dari agen resmi seperti APMS seringkali putus pasokan. Akibatnya, masyarakat menjadi bingung dan kesulitan. Jika memang tidak boleh beli dari luar, seharusnya negara hadir memberi solusi, bukan hanya memberi larangan. Disinilah kepekaan sosial dan komitmen pemerintah diuji. Gubernur Kalimantan Utara sendiri menyatakan bahwa beliau merasa malu. Malu karena rakyatnya harus bergantung pada negara lain untuk kebutuhan dasar. Tapi lebih dari itu, dia sedih karena sebagai pemimpin, dia merasa belum bisa memberi yang terbaik. Namun, apakah beban ini semata-mata harus ditanggung kepala daerah saja? Tentu tidak. Kita sebagai bangsa harus menyadari bahwa pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota besar, apalagi hanya di satu titik seperti ibu kota negara baru. Sahabat semua, saya Ria Oktorina percaya bahwa Indonesia bukan negara kecil. Indonesia adalah negeri besar dengan sumber daya yang melimpah dan kekayaan alam yang tak terkira. Tapi kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari apa yang ditampilkan di kota-kota besarnya, melainkan juga dari bagaimana negara tersebut merangkul wilayah-wilayah terjauhnya. Ketergantungan Kalimantan Utara dan perbatasan lainnya pada Malaysia bukanlah bentuk penghinaan, melainkan peringatan bagi kita semua bahwa masih banyak saudara kita yang belum menikmati kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya. Maka daripada sibuk berlomba-lomba membuat festival atau expo internasional di kota-kota besar, mari kita arahkan sebagian energi dan anggaran itu untuk membenahi pelosok negeri, bangun jalannya, jamin pasokan listrik dan BBM-nya. Dan hadirkan rasa aman serta bangga jadi warga negara Indonesia, bahkan di ujung negeri, karena pada akhirnya negara besar bukan diukur dari megahnya gedung-gedung pemerintah, tetapi dari kecilnya kesenjangan antar wilayahnya. Sampai di sini dulu narasi dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar semakin banyak yang sadar dan peduli akan nasib saudara kita di perbatasan. Kita bertemu lagi di konten berikutnya. Wassalam dan salam hangat dari saya, Ria Oktorina. Baby, you give me